Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, apakah hari ini dari siswa kelas 4 dan kelas 5 ada yang tidak masuk? Tidak masuk semua berarti nggih? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang untuk yang kelas 5, kelas 4. Kelas 4 kita belajar tentang menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan untuk kelas 5 kita akan belajar tentang unsur-unsur cerita rakyat. Ya. Nah, berhubung di sini Bu Guru mau merangkap mengajar kelas 4 dan 5, maka nanti Bu Guru ngajarnya bergantian. Bu Guru harap nanti kalian belajar dengan semangat, ya. Guru yakin kalian pasti akan bisa. Hari ini kenapa sih kalian kok untuk kelas 4 Bu Guru akan mengajar tentang menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, tujuannya untuk apa? Agar kalian mengerti, ya, hewan itu bisa digolongkan menjadi beberapa macam. Ada hewan yang suka makan daging, ada hewan yang suka makan apalagi rumput atau makan tumbuhan, dan ada lagi yang memakan segala. Nanti kita akan mempelajari itu agar sampean tahu jenis-jenis hewan. Dan untuk kelas 5, tujuan dari mempelajari unsur-unsur cerita agar sampean tahu apa saja sih unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Ya, nah, mengerti? Ya, sekarang kalian bisa masuk ke kelas masing-masing. Untuk kelas 4 bisa masuk di kelas yang sebelah barat, dan untuk yang kelas 5 bisa masuk di kelas yang sebelah timur. Masuk ke kelas masing-masing. Anak-anak, di sini Bu Guru ada materi tentang unsur-unsur cerita rakyat. Ini sampean baca dulu. Dibaca dulu, Bu Guru akan ke kelas 4 lebih dulu. Nanti setelah dari sana Bu Guru akan kembali ke sini dan akan menanyakan apa yang sudah sampean baca. Mengerti? Ya. Kita nanti akan membentuk kelompok, ya. Bu Guru nanti yang menentukan setelah Bu Guru dari kelas 4. Oke anak-anak, hari ini kelas 4 kita akan belajar tentang menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, sebelum kita membahas itu, Bu Guru akan tanya pelajaran yang lalu. Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Ekosistem. Makanan hewan tersebut berbeda-beda. Nah, bisa digolongkan menjadi 3 macam. Ya, yang pertama ada hewan karnivora. Yang kedua apa? Herbivora, pinter. Yang ketiga, siapa yang tahu? Omnivora. Nah, di sini Bu Guru punya gambar-gambar. Ada 3 gambar di sini. Yang pertama, hewan apakah ini? Zebra. Zebra ini makanannya apa? Rumput. Yang kedua, hiu. Apa makanan hiu? Daging. Yang ketiga, tikus makan apa? Keju. Selain keju? Ikan mau. Apalagi? Mau makan roti enggak tikus? Mau. Kita anak-anak, untuk lebih jelasnya tentang materi menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, kalian bisa buka buku halaman 7. Silakan dibuka bukunya. Kalian baca dulu, ya. Setelah itu kalian bisa mengisi tabel yang ada di papan tulis.
Herbivora apa saja dan omnivora apa saja. Sebutkan sebanyak-banyaknya. Boleh lebih dari 10 kalau memang. Nah, Bu Guru ke kelas 5 lebih dulu ya. Ya, silakan mengerjakan, jangan rame. Oke, anak-anak. Nah, kelas 5. Hari ini kita belajar tentang unsur-unsur cerita rakyat. Nah, sebelum kita membahas unsur-unsur cerita rakyat, Bu Guru ingin tanya pembelajaran yang kemarin kita belajar tentang apa? Cerita rakyat atau definisi dari cerita rakyat. Contohnya? Oh, Danau Toba dan Roro Jonggrang. Yang lain cerita rakyat tersebut ada unsur-unsur yang mendukung. Nah, sampai bisa coba buka di bukunya. Unsur-unsur cerita rakyat. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide utama atau cerita tersebut bercerita tentang apa sih? Contohnya Malin Kundang. Nah, temanya Malin Kundang itu bercerita tentang apa? Anak yang durhaka. Kepada siapa? Ibu. Nah, berarti temanya Malin Kundang adalah anak yang durhaka kepada ibunya. Ya, itu tema. Yang kedua adalah tokoh atau penokohan. Nah, di dalam cerita itu pasti ada tokoh. Tokoh itu apa? Tokoh adalah orang yang berperan atau yang memerankan cerita tersebut. Contoh, dalam cerita Malin Kundang ada siapa saja di situ? Ada anak dan ibu, ya. Nah, termasuk tokoh dalam cerita Malin Kundang adalah anak dan ibu. Nah, itu namanya tokoh atau pemeran. Yang ketiga, alur cerita. Alur cerita, alur cerita itu dibagi menjadi dua. Ada alur maju, ada alur yang mundur. Alur maju itu menceritakan mulai dari awal sampai akhir. Contoh, perjalanan Malin Kundang mulai kecil sampai dewasa sampai durhaka, itu namanya alur maju. Nah, kalau alur mundur mulai dewasa sampai kecil atau mengulang ke masa lalu, itu namanya alur mundur. Sampai sini paham? Terus unsur yang keempat yaitu latar. Latar ini ada 3. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat. Nah, cerita itu terjadi di mana? Contoh Malin Kundang. Malin Kundang itu dari mana ceritanya? Nah, itu namanya latar tempat. Latar waktu. Waktunya kapan? Terjadinya cerita tersebut kapan? Itu bisa dinamakan latar waktu. Latar suasana. Nah, suasana waktu cerita itu bagaimana? Apakah suasananya damai? Apakah suasananya ketika terjadi peperangan atau terjadi suatu hal seperti itu? Terus yang terakhir yaitu amanat. Amanat itu berarti nasihat. Nasihat apa yang bisa diambil dari cerita tersebut? Contohnya cerita Malin Kundang. Nasihat apa yang bisa kita ambil dari cerita Malin Kundang? Apa? Siapa yang bisa? Amanat apa yang bisa kita ambil dari Malin Kundang? Apa Mbak Ila? Pintar. Jangan durhaka kepada orang tua. Lah, amanat ini artinya segala sesuatu yang baik yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Contohnya Malin Kundang tadi kan menceritakan kalau si Malin Kundang durhaka kepada orang tua. Ya, akibat dari durhaka kepada orang tua itu tergambar di situ lah. Itu namanya amanat. Sama bisa mengambil, oh berarti kalau kita durhaka akibatnya tidak baik. Itu namanya amanat. Paham sampai sini? Oke. Kalau sudah paham, di sini Bu Guru punya tugas. Ada tugas kelompok. Bu Guru membagi kelompok ya. Nanti Mbak Ila sama Mbak Hana, terus Mas Dion sama Mbak Tila. Ini dikerjakan secara berkelompok. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Sekarang coba siapa yang mau membacakan hasil karyanya ke depan? Ayo Mbak Ica. Ayo maju. Ayo. Yang keras. Karnivora, serigala.
kucing, anjing, buaya. Terima kasih. Contoh dari hewan yang termasuk omnivora, herbivora, dan karnivora. Sudah bisa menyebutkan semua, nggih? Sudah bisa menggolongkan jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya? Sudah. Oke, sekarang Bu Guru punya tugas kelompok. Coba dibentuk kelompok. Mbak Ica sama Mbak Atus, Mas Jidan sama Mbak Sasa, Mas Rio sama Mbak Farah. Coba dibentuk kelompoknya. Atas itu. Anak-anak, di sini Bu Guru punya tugas kelompok untuk kalian. Nah, di sini ada gambar-gambar hewan dan di belakangnya ada tabel yang harus kalian isi. Nah, di sini ada nama hewan apa, ya, terus jenisnya apa, termasuk herbivora, apa karnivora, apa omnivora gitu ya. Terus makanannya apa, ya, ngerti ya, paham ya? Pak. Ini satu kelompok mendapat satu-satu, dikerjakan bersama, jangan dikerjakan sendiri. Ya, kalian kerjakan dulu. Bu Guru akan ke kelas sebelah. Jangan ramai, kerjakan dengan baik. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan di kelas 5. Ya kan ya, Bu Guru ke kelas 5 dulu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Siapa yang mau maju ke depan? Kelompoknya Mbak Ana sama Mbak Ila. Siapa yang mau maju? Mbak Ana. Nah, ayo Mbak Ana. Yang lain dengarkan ya. Nanti kalau ada jawaban yang kurang tepat bisa memberikan koreksi. Jawablah pertanyaan berikut ini. Sebutkan tokoh-tokoh cerita di atas. Si kaya dan si miskin. Sebutkan watak dari tokoh tersebut. Antagonis dan protagonis. Sebutkan nasihat dari cerita di atas. Tidak boleh dengan orang lain. Tidak boleh ini. Tidak boleh ini dengan orang lain dan harus tolong sesama. Terima kasih. Jawaban dari kelompok 1 sudah benar? Sudah? Ya. Sekarang kelompoknya Mas Dion, siapa yang mau maju ke depan? Mas Dion apa Mbak Kila? Ayo Mbak Kila maju ke depan. Jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan tokoh-tokoh cerita di atas. Si kaya dan si miskin. Sebutkan watak dari tokoh tersebut. Antagonis dan protagonis. Sebutkan Tadi hasil diskusinya sampai. Sebutkan tokoh-tokoh cerita di atas. Tokoh berarti pemerannya. Pemerannya ada berapa? 2. Hanya 2. Ya. Yakin hanya 2. Ada si kakek apa tidak? Ada. Ada si istri apa tidak? Ada. Ada, di situ ada cerita. Ada yang menceritakan tentang istrinya. Istri si miskin memasak. Nah, berarti kan ada istrinya. Berarti ada berapa tokoh di cerita itu? Ada 4. Yang pertama si kaya, yang kedua si miskin, kakek, dan si istri. Nah, berarti ada 4 tokoh. Sekarang soal yang kedua, sebutkan watak dari tokoh-tokoh tersebut. Apa saja? Antagonis dan protagonis. Antagonis itu tadi apa? Orang yang jahat. Tokoh yang berperan sebagai orang yang jahat atau watak yang jahat. Terus kalau protagonis? Orang yang berperan Baik. baik. Tokoh yang berperan baik. Terus yang ketiga, sebutkan nasihat. Nah, nasihatnya apa dari cerita itu? Tidak boleh iri dengan orang lain dan harus tolong menolong sesama. Kenapa tidak boleh iri dengan orang lain? Karena kita memiliki
tidak boleh iri dengan orang yang lebih pandai dari kita, tapi kita harus berusaha untuk menjadi lebih pandai. Kalau ada orang yang kaya, kita tidak boleh iri dengan orang yang kaya tersebut. Kenapa? Karena kita memang sudah porsinya dapat segitu, paham ya? Nah, kalau sudah paham, di sini Bu Guru ada tugas individu. Ini coba dikerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan sendiri-sendiri. Dilarang mencontek. Bu Guru akan ke kelas sebelah dulu ya. Dikerjakan dengan baik. Tulisannya harus jelas. Terus nanti kalau ada yang tidak paham bisa bertanya ke kelas 4. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan ke depan anak-anak? Mas Rio, kelompoknya Mas Rio, siapa yang mau maju? Mbak Farah, ayo Mbak Farah. Bukan tadi ya. Sekarang Bu Guru punya tugas individu yang harus dikerjakan oleh masing-masing siswa. Coba dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan di tempat. Dikumpulkan. Sebelum pelajaran ini diakhiri, nah, apa kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini? Kita belajar tentang apa? Unsur-unsur cerita rakyat. Ada apa saja tadi di unsur-unsur cerita rakyat? Tokoh atau penopor, tema, Tokoh atau penokohan, tema. Terus apa lagi? Latar, amanat, dan alur cerita. Ya. Jika nanti ada satu cerita, Bu Guru harap sampean bisa menyebutkan unsur-unsur yang ada di cerita tersebut. Paham ya? Untuk tugas rumah, Bu Guru akan memberikan tugas rumah. Coba di rumah nanti dikerjakan soal di halaman 35. Ya. Kalau sudah boleh dimasukkan ke dalam tas bukunya. Guru akan ke kelas sebelah dulu. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, coba Mas Zidan diambil miliknya teman-temannya. Sebelum pembelajaran hari ini diakhiri, Bu Guru ingin membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang apa? Ekosistem dan menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada berapa jenis hewan berdasarkan ciri makanan? Apa saja? Herbivora hewan? Herbivora hewan? Pemakan tumbuhan. Karnivora hewan? Dan omnivora pemakan ya. Nah, sekarang kalian bisa memasukkan bukunya ke dalam tas. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dan jangan lupa Bu Guru memberi tugas untuk dikerjakan di rumah. Coba di rumah dikerjakan halaman 47 ya. Nah, bukunya boleh dimasukkan tas. Oke anak-anak, hari ini pembelajaran kita sudah selesai ya. Nah,